ketika the Universal Declaration of Human Rights pertama kali diucapkan atau dideklarasikan tahun 1948. Saya bertanya negara mana yang pertama menolak deklarasi HAM itu? Arab Saudi. Kenapa Arab Saudi? Dia keberatan dengan pasal 18. Pasal 18 deklarasi HAM itu mengatakan kebebasan beragama juga berarti kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan agamanya dan berpindah agama atau keyakinannya. Lah berpindah agama inilah change the religion or belief. Ini yang ditolak oleh pemerintah Islam. Kenapa? Ini deklarasi HAM bertentangan dengan hak-hak asasi Allah. Loh, hak-hak asasi Allah itu kan bagi yang percaya. Yang percaya ya bukan. Kan misalnya itu, ini kan memaksakan keyakinan ke ruang publik. Nggak boleh dong. Jadi kemudian deklarasi HAM ini direaksi. Kan sekarang ini banyak orang ngomong HAM itu ngeritik Barat tapi nggak punya dasar gitu loh. Kebebasan di Barat hanya mengandung HAM, tidak mengandung TAM dan KAM. Apa TAM dan KAM? Hak asasi manusia harus diimbangi dengan kewajiban asasi manusia dan tanggung jawab asasi manusia. Loh, deklarasi HAM Barat itu merumuskan konsep, tidak meneruskan tanggung jawab etis, makanya tidak mengandung TAM. Kritik Islam ini. Hak asasi gaya Barat itu hanya menuntut hak, tapi tidak melindungi mereka yang dilanggar haknya. Ini saya kira kritik-kritik yang menurut saya tidak terlalu mendasar. Karena apa? Ternyata muara kritiknya pasal 18 tadi. Dulu pasal 18, ya. Karena dalam Islam itu ada aturan tentang ridha. Tindak pidana pindah agama. Loh, pindah agama kok tindak pidana itu bagaimana? Hampir semua negara-negara Islam, Kuwait, Saudi Arabia, kemudian Mesir tidak ada hukum tertulisnya. Saya pikir Yordan ada. Itu hampir semua mengandung begini. Ada hadis Nabi Muhammad yang berbunyi, man badala dinahu faktuluh. Barang siapa mengganti agamanya harus dibunuh. Ada ayatnya itu. Dan ini yang disebut hak-hak asasi Allah. Jadi kemudian loh, kalau murtad harus dibunuh karena dia telah melancarkan peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Loh, nah ini kan soal keyakinan yang masuk ke ruang publik. Tidak boleh ada ini. Terus saya ditanya, waktu di beberapa pembinaan di lingkungan Kesbang Linmas di beberapa kota dan kabupaten, saya ditanya, Pak Bambang ini seorang sekularis. Iya, saya seorang sekular. Dan saya bangga jadi seorang sekularis. Karena seorang sekularis adalah seorang humanis. Yang tidak pernah membunuh orang karena beda pendapat soal agama. Yang tidak pernah membunuh orang karena pindah agama. Kita harus mengaca pada sejarah. Ketika negeri ini di bawah Imperium Majapahit, falsafahnya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu, tanhana dharma mangkrua. Tidak ada paksaan, tidak ada dualisme dalam agama. Tidak pernah ada orang yang pindah agama dihukum. Tidak pernah ada orang diadili dan membunuh karena mati karena orang pindah agama atau berbeda rumusan agama. Kapan mulainya ada orang yang berbeda agama dihukum? Sejak zaman Demak. Dan Demak itu bukan negara nasional, tapi negara Islam. Korban pertama siapa? Dalam sistem negara agama, Syekh Siti Jenar. Siapa yang membunuh Syekh Siti Jenar? Dewan Para Wali di bawah pimpinan Sunan Giri. Ayo sekarang, Sunan Kalijogo grundel, tidak setuju, tapi nggak berjaya juga. Korban kedua Ki Kebo Kenomo dari Kerajaan Padang. Ada orang pindah agama atau berbeda agama dibunuh. Dia lupa. Mungkin Sunan Kalijogo yang paling sadar. Lah saya mengagamakan Islam berpuluh-puluh ribu orang. Kenapa Majapahit tidak menghukum saya? Lah sekarang satu aja beda pendapat, kenapa kita harus hukum? Pada saat putusan Syekh Siti Jenar, sampai Sultan Demak pun ragu-ragu. Dia mengatakan apa?
La ya'riful wali ilal wali. Tidak ada yang bisa memahami pikiran wali kecuali wali itu sendiri. Ya Siti Jenar, mungkin inta kafirun indanas walakin mu'minun indallah. Mungkin kamu kafir di hadapan manusia, tapi mungkin kamu mukmin di hadapan Allah, beriman di hadapan Allah. Toh pedang tidak pernah bisa dikendalikan dan dicegah. Siti Jenar dipenggal kepalanya karena mengajarkan mistik manunggaling kaulo Gusti. Ayo, apa bukan fakta sejarah ini? Waktu itu saya ngomong di Wisma Indonesia di Kairo. Ada diskusi buku fikih lintas agama yang sampai sekarang tidak beredar lagi, diterbitkan oleh Cak Nur CS, bahwa tindak pidana penodaan agama itu tidak ada dalam Islam. Lalu hadis itu dikutip di luar konteks, itu versinya Cak Nur. Nah, untuk meramaikan diskusi saya ngomong, udah saya hanya mancing saja. Saya bilang, saya ini bukan seorang muslim. Kalau saya bertanya, pertanyaan saya meminta penjelasan dari Anda. Kita ngomong toleransi, kita ngomong kebebasan beragama. Tapi saya mau nanya. Katanya, man badala dinahu faktuluhu. Barang siapa menukar agamanya harus dibunuh. Tapi kenyataannya, Ubaidillah bin Yasi, salah seorang sahabat Nabi, berangkat ke Habasah bersama delegasi umat Islam yang dipimpin Ja'far. Dikatakan di sana bahwa dulu dia beragama pagan, Quraisy, menyembah berhala, kemudian masuk Islam. Saking simpatiknya Nabi pada Ubaidillah, kemudian Ubaidillah sama istrinya Ummu Habibah binti Abu Sufyan dijadikan delegasi menuju ke Habasah. Karena rajanya Kristen namanya Negus al-Asyam, Najasyi al-Asyam. Sampai di sana entah karena apa, nggak diceritakan oleh periwayat sebabnya. Cuman dikatakan walama hunaka tansir, dan di sana dia menjadi seorang Nasrani ketika di Habasah itu. Wa farikal Islam, dan meninggalkan agama Islam. Wa halaka hunnalika nasranian, dan mati di sana sebagai seorang Kristen. Ini kan jelas murtad, dari Islam masuk ke Kristen. Kenapa kok tidak dibunuh sesuai dengan man badala dinahu faktuluh? Kenapa nggak dibunuh? Ada yang mengatakan itu kita tidak bisa berdasar pada teks-teks historis, karena hadis itu memiliki kekuatan hukum yang tetap, bukan riwayat lagi. Ada yang mengatakan ya justru kita memahami hadis dari riwayat yang sejaman. Karena apa? Karena waktu itu orang yang dibunuh karena pindah agama zamannya Abu Bakar itu karena mereka melakukan kejahatan mata-mata. Karena agama dan negara tidak dipisahkan, maka bahasanya menjadi bahasa agama. Banyak orang Majusi masuk Islam ingin dapat kedudukan, orang Kristen masuk Islam ingin dapat kedudukan, sampai tidak dapat kedudukan dia marah meninggalkan Islam. Dia sudah terlanjur tahu rahasia negara. Ini katanya versinya para Madinah. Versi yang lain lah. Lalu bagaimana Islam mengatakan hak asasi? Katanya tidak ada paksaan dalam agama. Kalau nggak ada paksaan agama, masa Allah sendiri memaksa? Masa Allah sendiri takut dihina? Wah, itu rame sendiri di Wisma Indonesia. Saya pulang, saya cuma mau beli tempe, ya kan? Tapi kalau menurut versi saya sendiri tidak seperti itu. Keduanya jawaban tidak memuaskan saya. Karena apa? Waktu itu kenapa nggak dibunuh? Karena Muhammad belum punya kekuasaan politik. Membunuh dari mana? Wong di Mekah negara Islam belum ada. Waktu itu Muhammad menjadi seorang imigran, menyuruh murid-muridnya menjadi imigran mencari suaka politik. Waktu itu belum ada konsep, belum berhasil mendirikan negara, makanya tidak ada penegakan hukum kan begitu. Tapi jawaban itu minimal lah sudah bisa menumpulkan yang keras-keras tadi kan gitu kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, tradisi semacam ini yang akarnya tidak dibedah, maka melahirkan intoleransi. Terus kemudian deklarasi HAM yang namanya DUHAM, deklarasi umum tentang hak asasi manusia itu direaksi oleh The Cairo Declaration of Human Rights. Baru periode tahun 2000-an ini, salah satu diktumnya itu mengatakan,
Islam selain mengakui hak-hak asasi manusia, hukukul insan, juga mengakui hukukullah, hak-hak asasi Allah. Loh, hak asasi Allah itu apa? Hak untuk seorang yang telah mendapatkan hidayah, tidak boleh keluar dari hidayah itu. Jadi kalau sudah Islam, tidak boleh keluar, boleh masuk, tidak boleh keluar. Inilah model yang ditawarkan oleh siapa itu Abul A'la Maududi, yang kemudian dikritik oleh siapa itu Gamal, siapa namanya itu saya, ya adiknya pendiri Ikhwanul Muslimin ini. Dia mengatakan begini loh, kalau begitu kan Islam itu seperti memasang jerat tikus, boleh masuk tapi tidak boleh keluar. Di mana ada hak asasi yang paling asasi? Di Barat kita mendapatkan jaminan yang begitu bebas. Kita sudah membayar pajak, dan karena kita sudah membayar kewajiban kita, kita boleh menagih hak kita. Mana? Saya sudah bayar pajak, saya mau mendirikan masjid, dikasih masjid. Kenapa kita tidak mau kasih mereka gereja? Lah ini ditutup-tutupi. Kenapa ditutupi? Sekarang dibuka dengan wacana baru. Kalau kita ngomong begini kan terlalu vulgar. Saya cerita, saya ajak dongeng dulu. Zaman Majapahit, zaman Sriwijaya, zaman Utsmaniyah. Nah, yang paling menjamin hak asasi negara sekuler. Karena apa? Agama masuk ke ruang privat, yang lain publik. Kan begitu mestinya. Nah, jadi eksklusif tidak apa-apa kalau itu ke dalam. Kalau itu keluar jadi masalah.